Aksi seorang polisi yang menenangkan massa seorang diri saat demo di Rempang, Batam bernama Aibda Andi Hidayat viral di media sosial. Aibda Andi bahkan rela bersimpu di tengah kericuhan demi menenangkan massa. Ia bahkan sempat menangis sembari memeluk pria pendemo yang menggenggam batu. Aibda Andi mengaku bahwa dirinya sempat diperingatkan oleh teman-temannya agar tidak nekat untuk mendatangi massa. Namun ia dengan kekuatan hati yang teguh nekat maju ke depannya dan mendekati massa pendemo seorang diri. Aibda Andi meminta mereka untuk tenang dengan cara bersimpuh. Kemudian ia melihat ada seorang pria yang memegang batu di tangannya. Melihat itu, Aibda Andi langsung mengajak orang tersebut bersalaman dan memeluknya. Sembari menangis, ia meminta pria tersebut untuk kembali ke rumah dan meminta agar tidak ada perpecahan dengan sesama anggota Melayu. Pria itu pun melepaskan batu dari tangannya dan membalas pelukan polisi Melayu ini. Baik, terima kasih. Mungkin saya sedikit menjelaskan. Ketika itu massa sudah dipukul mundur. Oke, massa dipukul mundur. Sudah dipukul mundur, terbagi dua. Yang satu kelompok mengarah ke Simpang Pas Majaya. Satu kelompok lagi mengarah ke kantor Batam Pos samping kantor BP. Kantor BPH. Kemudian fokusnya PHA kan ke rombongan besar itu kan di perempatan Majaya. Oke. Yang kelompok yang di samping kantor pos ini, karena itu tugas saya ketika keluar, saya kumpulkan anggota di situ. Tapi saya coba dulu dengan komunikasi. Pertama saya agak ragu-ragu, tapi saya sampaikan kepada kalian bertahan di sini. Saya coba menenangkan dulu. Jangan bang. Betul. Nah jadi bang, waktu orang pukul mundur terus mereka kan berkumpul sendiri tuh. Iya. Betul. Terus apa datangin? Datangin. Terus respon mereka kan pasti marah dong pas awal-awal sih. Nah, terus gimana bang abang menanggapnya? Pertama saya yakin ya Bismillah ya, karena Bismillah guys. Atau Bismillah, karena yang di depan itu kan orang saya juga kan. Iya. Orang saya juga. Bagi saya tak mungkin lah sesama orang Melayu itu menumpang kendaraan Melayu juga di tanah Melayu. Itu poinnya, itu ya. Poin pertama. Jadi saya coba dengan tenang, salawai. Saya coba maju selangkah, meskipun masih ada provokasi di mereka. Salawai. Alhamdulillah, mungkin mereka mendengar logat saya. Satu orang maju, dia maju, saya salam, saya peluk, itulah. Saya pun menangis, dia pun nangis juga. Saya lihat abang menangis dengan suara yang wah udah gitu kan. Saya nangis, cukup. Kemudian saya maju, langsung di kerumunan tadi. Ya saya coba dengan bahasa kami. Meskipun ada suara yang emosi, yang namanya orang lagi emosi, tapi saya berupaya begini, kata orang tua kan, kalau orang bawa api, kita bawa air untuk menyalakan api supaya padam. Alhamdulillah. Setelah abang mencoba menenangkan mereka, terus gimana? Mundurkah atau gimana saat itu? Pertama aku menjelaskan dulu nih. Mereka bertanya nih, Pak begini. Yang saya tangkapnya dua saja. Yang pertama itu bebaskan kawan kami, yang 8 orang. Betul. Yang kedua menolak relokasi atau penggusuran. Kalau menolak bukan wewenang kita ya. Pertama saya sampaikan, kalau untuk relokasi ataupun penggusuran bersih mereka, itu bukan kewenangan saya. Saya bukan pejabat apalah. Tapi kalau terkait masalah yang 8 orang itu, kebetulan saya mendengar dan tahu bahwasanya yang 8 orang itu sudah dijaminkan oleh Pak Kepala BPH Batam, karena ada dari Ketua Aliansi Muda Melayu itu kan mengajukan penangguhan, dijaminkan oleh Kepala BPH Batam, direspon oleh Pak Kapolres. Nah saya mengulangi lagi apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres ketika menyampaikan di depan kantor BP ketika bersama dengan Pak Kepala BPH Batam menjelaskan itu. Saya sampaikan bahwasanya sudah ada penangguhan penahanan dijamin oleh Kepala BPH Batam. Hari ini Senin itu kan akan diproses, insya Allah hari ini keluar. Oh betul, itu setelah abang bertemu dengan massa tuh bang balik ke Kapolres nih melaporkan begini terus Pak Kapolres bilang bahwasanya ada yang akan ditangguhkan gitu. Abang balik lagi ke masyarakat? Bukan ini ketika Pak Kapolres menyampaikan ketika masa penjelasan kan mau diajak komunikasi buat mereka tak mau. Maunya Kepala BPH Batam yang hadir ketika mereka.
Pak Kepala Biro datang itu menjelaskan, kemudian ada dari mereka nanya nasib dari 8 orang ini. Teman mereka gitu ya. Dilakukan oleh Pak Kapolres, saya tidak Pak Kapolres. Penyampaian Kapolres sama yang saya sampaikan, bahwa sudah ada penanganan semalam. Hari ini kita proses, insya Allah hari ini akan kita keluarkan, tangguhkan. Terus ada Pak, bisa bebas nggak? Kita kan negara hukum, itu ada proses. Kita kalau untuk membebaskan itu harus ada SP3 atau reses justice. Tapi itu butuh waktu, mohon bersabar untuk proses. Nah, kata-kata Pak Kapolres tadi itu saya ulangi lagi ketika betul masyarakat. Alhamdulillah dengan penyampaian seperti itu, alhamdulillah diterima oleh mereka. Bahwasanya mereka ini akan dibebaskan, tapi butuh proses hari ini, sabar. Jadi itu tadi teman-teman versi dari Bang Andi, bahwasanya diterangkan baik-baik, orang tuh mau ya Bang? Alhamdulillah. Baik orang tuh mau. Nah Bang, ini terakhir nih Bang, pesan untuk teman-teman yang kemarin atau yang masih sibuk dengan urusan hal-hal seperti ini. Memang kita berharap semua ini yang terbaik ya Bang, antara untuk kita, untuk negara, untuk warga-warga Rempang. Nah Bang, ini pesan nih Bang untuk teman-teman di Rempang sana. Pertama untuk saudara-saudara kami, bijak dalam bermedia sosial. Karena mayoritas kawan-kawan kita yang kemarin itu termakan hoax, berita hoax. Jadi kalau ada berita yang simpang siur, alangkah baiknya di cross check dulu kebenarannya. Istilah kita di kepolisian itu saring sebelum sharing, cari pembanding. Yang kedua, kalau ada kegiatan seperti penyampaian pendapat muka umum, boleh itu dilindungi oleh undang-undang. Tapi kita menyampaikan dengan santun, dengan bahasa yang baik dan tidak narkis. Insya Allah kalau seandainya dengan cara baik, pihak kepolisian juga akan menyambut baik. Kami pihak kepolisian ini bukan memihak ke si A, kita hanya satu pihak pengaman. Kita akan memfasilitasi kalau ada dari warga-warga yang mau ketemu siapa, kita tentu memfasilitasi. Itu saja. Intinya jangan sampai termakan bertakwa. Saya tidak percaya orang Melayu itu harus santun, lembut, santun, lembut, baik, bermudi bahasa, beradab. Contohnya kemarin kan dengan ya karena saya orang Melayu sama orang Melayu, alhamdulillah diterima di tengah-tengah mereka. Kena saking apa terharu, saya menangis. Waktu saya nangis, keduanya saya sebenarnya tidak menampak air mata, saya nangis. Alhamdulillah yang lain juga ada beberapa universitas itu menangis. Itu terharu bagaimana. Jangan kita sama anak-anak bangsa, sesama anak Melayu ini yang menjadi bertikai karena memakan berita hoax tadi. Itu saja. Oke, Tribuners Bang Andi, terima kasih banyak atas waktunya yang sudah mau berbagi dengan kami, teman-teman media, terutama saya Tribun Batam. Saya berdoa juga semoga Abang juga sehat. Semoga teman-teman di Rempang ada solusi yang terbaik untuk negara juga. Akhir kata, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.